Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen sarana dan prasarana serta standar pengelolaan sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, perencanaan serta penghapusan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama, sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. Yang kedua, sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Ketiga, yaitu sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Tujuan sarana dan prasarana secara umum memberikan sistematik kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana. 1. Menetapkan secara sementara tujuan-tujuan didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan bagi sekolah. Yang keempat, menetapkan rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kelima, mewujudkan rencana menjadi tindakan. Yang keenam, mengadakan penilaian secara terus-menerus. Terakhir, merencanakan kembali bila mana penilaian menyatakan ini perlu atau diinginkan. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana untuk meringankan beban kerja dan pencegahan keborosan. Dengan penghapusan sarana dan prasarana yang tidak digunakan secara efektif dapat mengurangi beban kerja dan pencegahan pemborosan dana dalam pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana yang sudah tidak mampu digunakan secara maksimal. Langkah-langkah penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis barang yang akan dihapus. Yang ketiga, mencatat sarana dan prasarana yang akan dihapus. Dan yang terakhir, persetujuan dari pihak sekolah. Adapun materi yang kedua yaitu strategi, prinsip, hambatan, serta solusi sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Adapun strategi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama dengan tahap perencanaan, yang kedua dengan analisis kebutuhan, dan yang ketiga pengadaan, keempat penginventarisasian, yang kelima penggunaan sarana dan prasarana, yang keenam penyimpanan, yang ketujuh pemeliharaan, yang kedelapan penghapusan, dan yang kesembilan adalah evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Berikutnya, prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekehususan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, berkaitan dengan anggaran dana yang terbatas. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia terhadap pemahaman IT. Dan yang ketiga, penghapusan barang. Solusi sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, memaksimalkan pengalokasian dana. Yang kedua, mengadakan pelatihan. Dan yang terakhir, pemanfaatan sarana kepada lembaga lain. Adapun pembelajaran yang ketiga yaitu pola penerapan sarana dan prasarana sekolah dalam implementasi pada standar nasional. Berikutnya, proses-proses manajemen sarana prasarana. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa manajemen sarana prasarana sekolah merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan sekolah secara efektif dan efisien. Satu hal yang perlu dipertegas dalam definisi tersebut adalah bahwa manajemen sarana prasarana sekolah merupakan suatu proses pendayagunaan yang sasarannya adalah perlengkapan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, perlengkapan perpustakaan, media pengajaran, dan perlengkapan lainnya. Manajemen perlengkapan sekolah itu terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara sistematis.
Akhir-akhir ini banyak sekali uraian tentang langkah-langkah manajemen sarana prasarana sekolah sebagaimana yang dikemukakan oleh para teoritisi pengelolaan perlengkapan pendidikan. Stopp dan Johnson pernah mengungkapkan bahwa langkah-langkah manajemen sarana prasarana pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, investariasi, dan pemeliharaan. Sementara pakar manajemen pendidikan lainnya menyimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah itu meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Sekian, terima kasih. Dan pembelajaran yang terakhir yaitu tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan standar bagi pendidik dalam Standar Nasional Pendidikan. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah proses dalam pendayagunaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya kegiatan keberlangsungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses penggunaan fasilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, baik kualifikasi akademis maupun non-akademis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Sedangkan pengertian Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Sedangkan pengertian Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kami selaku kelompok 4 meminta maaf serta memohon ampun atas segala kesalahan, baik dari tulisan ataupun pengejaan kata per kata. Kami dari kelompok 4 sangat membutuhkan kritik serta saran dari kalian yang telah menonton video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.